Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-40 dari Kitabul Fadail, yaitu babu fadaili Isa alaihissalam, bab tentang fadilah keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Hadis 1526. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana aulan nasi bi ibni Maryam. Aku, kata Rasul, manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Wal anbiya auladu allat. Para nabi itu adalah anak-anak satu bapak. Ini makna secara bahasa. Dan laisa baini wa bainahu nabi, tidak ada nabi antara aku dengan Isa bin Maryam. Baik, sekarang apa yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ana aulad nas bi ibni Maryam. Aku adalah manusia paling dekatlah terhadap Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Nabi Isa bin Maryam lah yang memberitakan tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di satu ayat tuh yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa idz qala Isa bin Maryam, ingatlah tatkala Isa bin Maryam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan sesuai dengan apa yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Jadi karena Taurat itu dari Allah, Injil juga dari Allah, nggak mungkin bertentangan. Maka Nabi Isa katakan, aku adalah Rasulullah kepada kamu dan membenarkan sesuai dengan apa yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Baik. Tapi Injil yang diyakini umat Islam itu yang mana? Kita yakin bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil juga kitab Allah, Zabur juga kitab Allah,
Al-Quran kitab yang terakhir. Apakah yang kita imani itu Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani? Bukan. Kenapa? Karena Injil yang kita yakini itu adalah kitab atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah kan tidak ada ini sekarang. Yang ada di tangan orang-orang Nasrani itu isinya adalah biografi Nabi Isa. Ya bisa diperiksa sendiri. Jadi kayak Injil Matius misalnya, isinya adalah biografi Nabi Isa yang ditulis oleh Matius, maka dinamakan Injil Matius. Saya contohkan, di Injil Matius itu misalnya ada satu ayat ketika Yesus datang ke tanah Galili, dia mengajarkan Injilnya. Loh, ya itu urusan mereka. Tapi yang kita yakini bukan itu. Yang kita yakini Al-Injil itu yang kitab dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kalau dalam Islam bandingannya hadis. Jadi bukan Quran. Injil Markus juga begitu. Lukas, Yohanes. Yang bicara Trinitas itu Injil Yohanes. Lalu kisah rasul-rasul itu yang menulis Markus. Ini sekali lagi itu urusan mereka ya, kita nggak ini. Cuma bandingannya. Kisah rasul-rasul yang ditulis oleh Markus itu kalau kita biografi para sahabat. Karena Nabi Isa itu mereka anggap Tuhan, muridnya ini kan para rasul. Maka ditulis kisah rasul-rasul. Apalagi yang keenam, surat-surat Paulus. Nah ini adalah hak mereka, urusan mereka. Cuma perlu saya tegaskan bahwa yang diyakini umat Islam Injil itu bukan itu. Yang kita yakini ya kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana ini sekarang? Ada Dr. Nazmi Lukas itu. Dia katakan qadda'a wan dathar walam yabqa lahu athar. Dia hilang, dia enggak ada sisanya sama sekali. Jadi sekali lagi kalau di Quran disebut-sebut Injil maksudnya bukan itu. Ya itu urusan mereka. Kita enggak usik urusan orang lain. Baik, kita kembali ke ayat yang kita bahas tadi. Kenapa Nabi SAW katakan ana aulan nas bibni Maryam? Karena Allah katakan menceritakan tentang perkataan Nabi Isa kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan sesuai dengan apa yang ada sebelumku yaitu Taurat. Wa mubasyiram birasulin, dan yang menyampaikan berita gembira tentang datangnya seorang rasul yakti yang akan datang mim ba'di sesudahku ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Jadi namanya Ahmad, bukan Mirza Ghulam Ahmad, bukan, namanya Ahmad. Di beberapa bab yang sudah kita pelajari pada kajian yang lalu, nama Rasul kan banyak. Nabi katakan li khamsatu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad.
Wa Ahmad, aku juga Ahmad. Wa anal mahi, aku juga al-mahi. Tapi bukan mahi dzunub, bukan. Kan ada juga kan yang Assalamualaikum ya mahi dzunub, bukan itu. Kalau mahi dzunub artinya penghapus dosa. Nabi jelaskan wa anal mahi alladzi yamhullahu biyal kufra, yang Allah menghapus kekufuran dengan perantaraan aku. Jadi dengan perantaraan diutusnya Rasulullah SAW, Allah hapus kekufuran. Wa anal hasyir alladzi yusyarun nasu ala qadami wa anal aqib, dan tempo hari sudah kita bahas itu tentang nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi dulu Nabi Isa sudah beritakan itu. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Tapi ketika Muhammad datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti, dengan membawa keterangan-keterangan, qalu hadza sihrun mubin, mereka katakan ini adalah sihir yang nyata. Begitu yang ada dalam surah As-Saff ayat 6. Jadi para ulama mengartikan ini ana aulan nas bibni Maryam itu dengan arti tadi itu. Karena yang memberitahukan, menyampaikan berita gembira itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, wal anbiya auladu alad. Para nabi itu satu bapak. Kalau di Sahih Muslim ibunya banyak, bapaknya satu, ibunya banyak. Apa ini maksudnya? Nah, para ulama mengartikan bahwa para nabi itu yang mereka bawa, risalah mereka intinya adalah sama dalam masalah akidah. Ya, contohnya di satu ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku Allah, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Jadi para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa usuluddinnya sama yang dibawa. Yang beda apa? Syariahnya. Dan syariah yang Allah turunkan kepada para rasul beda-beda. Allah Maha Bijaksana. Allah sesuaikan dengan kondisi manusia pada zamannya. Nah, kemudian Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang lebih tahu tentang maslahat mudarat manusia. Maka aturan syariah yang Allah turunkan juga sesuai dengan kondisi masing-masing. Saya contohkan dalam masalah munakahat misalnya. Anak-anak Nabi Adam ya nikah dengan sesama anak Nabi Adam. Kok begitu syariahnya? Kan saudara kandung. Ya, karena nggak ada manusia yang lain. Nah, begitulah syariah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi Yakub, menurut kisah-kisah Israiliyat, tapi kebenaran wallahu alam, dia kan nikah dengan kakaknya, nikah juga dengan adiknya. Tapi kayaknya benar tuh kisah-kisah tadi. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam itu oleh ibunya, kamu ke sana, ke Huran saja. Huran itu wilayah apa Palestina sekarang. Nah,
kamu nikah dengan anak pamanmu. Jadi paman dari pihak ibu. Dia pergi ke sana. Sampai sana dinikahkan dengan anaknya. Habis nikah dibilang, yang gue mau bukan lu, adik lu. jadi karena yang cakep itu adiknya. Mertuanya bilang nggak bisa, ngangon kambing dulu 7 tahun, baru aku nikahkan dengan adiknya. Jadi syariahnya dulu begitu, boleh nikah dengan kakak sekaligus adiknya. Nah ini syariah yang berlaku dulu. Namanya cinta ya, tungguin 7 tahun, ngangon kambing, sampai akhirnya dinikahkan juga dengan adiknya. Nah selama nunggu itu dia punya anak 4. Yahuda yang pertama. Nah ini yang menurunkan bangsa Yahudi. Lalu ada Lewi. Orang Arab katakan Lawi. Nah ini yang menurunkan nabi-nabi. Jadi kebanyakan nabi-nabi keturunan nih. Nah dia nikah dengan adiknya. Nikah dengan adiknya, lahirlah Yusuf alaihissalam. Maka kalau Rasul katakan bahwa separuh keindahan wajah Allah berikan kepada Yusuf dan ibunya, karena rupanya ibunya memang cakep. Pantas Nabi Yakub bela-belain ya, ngangon kambing 7 tahun biar dapat adiknya. Jadi secakep-cakep orang sekarang nggak ada apa-apanya dibanding dengan ibunda dari Nabi Yusuf, yang biasanya orang sebut Rahel itu namanya. Terus punya anak Yusuf. Ya manusia paling tampan ya Nabi Yusuf alaihissalam. Hamil lagi. Begitu hamil, pamit ke mertuanya mau pulang ke tempat Nabi Ishak. Nah di tengah jalan di Hebron lahirlah anak yang kedua, yaitu Benyamin. Habis ngelahirin meninggal. Jadi sebetulnya wajar-wajar saja kan kalau Nabi Yakub lebih memperhatikan Yusuf dan adiknya. Ini sedikit contoh syariah yang berlaku dulu. Nah sekarang yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, gimana ini? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Gak boleh kamu memadukan 2 perempuan bersaudara. Empoknya dinikah, adiknya dinikah juga nggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu, itu maksudnya gantian. Nikah dengan kakaknya meninggal atau bercerai, lalu nikah dengan adiknya atau sebaliknya. Itu dia yang orang Betawi bilang naik ranjang, turun ranjang. Kalau kurang ajar sama ipar, nah gimana nih? Itu namanya lompat-lompat ranjang. Ada juga kurang ajar sama ipar, kan Nabi ditanya. Kata Rasul, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan masuk ke tempat perempuan-perempuan. Afara'aital hamwa ya Rasulullah? Kalau ipar gimana ya Rasul? Alhambu al-maut. Ipar pembawa kematian. Para ulama katakan bahaya. Karena ipar paling mirip sama istri kita. Dan orang gak ada yang curiga. Siapa itu berdua? Empoknya. Kok berdua? Udah jadi empoknya bukan orang lain. Nah pasti begitu. Padahal banyak juga kejadian kan itu. Penyimpangan dengan ipar. Baik, sekarang tadi kita bahas bahwa para nabi bapaknya sama, ibunya yang beda-beda, diartikan oleh para ulama kalau dalam masalah akidah, masalah usuluddin semuanya sama. Yang beda cuma syariah.
Tapi jangan dirubah lagi. Nih Quran kan 14 abad silam nih. Berarti ini lagi dong. Apa ya, kalau konstitusi diapain? Di amandemen. Hancur. Al-Quran yang turun 14 abad silam itu tetap up to date untuk dijalankan sekarang ila yaumil qiyamah. Justru itu adalah salah satu sisi i'jaz, salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran, bahwa tetap bisa dijalankan. Kalau yang lain-lain sudah out of date, nggak bisa dijalankan. Tapi Quran 14 abad yang silam sekarang diterapkan masih bisa. Nah nanti juga masih bisa. Nah itu karena Allah Maha Bijaksana. Nah, saya contohkan bedanya dengan syariah yang lain. Hari Jum'ah, bagaimana aturannya Quran? Nggak boleh kerja? Boleh. Yang ngajar silahkan ngajar, yang bertani silahkan bertani, yang berdagang silahkan dagang. Cuma idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, tuh kalau sudah dipanggil untuk sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Itu kan bisa diterapkan kan, boleh beraktivitas. Jadi beda dengan syariah yang terdahulu. Dalam Islam boleh ngapain aja, asal kalau sudah dipanggil untuk sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', segeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Baik, kemudian kalau sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Nah, ini kalau mau memahami Quran, hadis, lalu mau menarik kesimpulan dari sisi hukum atau fikih, gitu, ya harus tahu usul fikih. Ada juga dulu ustadz yang haram ngobrol-ngobrol di masjid kalau habis sholat Jum'ah. Tuh ayatnya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tuh karena nggak pakai usul fikih. Kalau pakai usul fikih nggak begitu. Al amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Perintah sesudah larangan itu menunjukkan pembolehan, bukan perintah wajib. Kan dilarang tadinya ini, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi dzarul bai' itu larangan. Tinggalkan jual beli, yakni tinggalkan urusan-urusan dunia. Kalau sholat sudah ditunaikan, nah bertebaranlah, yakni boleh kamu bertebaran di muka bumi. Banyak contohnya yang kayak begini. Kuntu nahaitukum, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha, ketahuilah ziarahilah sekarang. Bukan berarti wajib, boleh. Lalu kok para ulama menyimpulkan sunat? Nah itu hadis yang lain. Ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu tudzakirul maut, mengingatkan terhadap kematian. Nah itu anjurannya. Begitu juga yang lain-lain. Daging kurban, kulu watasaddaqu waddakhiru, makanlah, sodakohkan, simpanlah. Kalau nggak belajar usul fikih, wajib makan. Kalau nggak doyan daging gimana? Nah, terus wajib nyimpan. Padahal nggak begitu. Tahun sebelumnya Nabi larang, jangan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari 3 malam. Lalu tahun berikutnya Nabi katakan kulu watasaddaqu waddakhiru. Ada yang nanya, ya Rasulullah kok tahun lalu boleh?
qad asobatin nas al-faqah. Tahun lalu manusia ditimpa kemiskinan, aku ingin kamu bersedekah kepada mereka dengan daging kurban tadi. Jadi ada ini ya sebenarnya, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min bani Adam mauludun, tidak ada anak yang dilahirkan dari Bani Adam illa yamassuhu syaitan hina yulad, melainkan disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan. Fayastahillu sarikhan min masyi syaitan, maka dia menangis teriak ketika disentuh setan. Ghaira Maryam wa benaha, ghaira Maryam wa beniha, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa. Baik, ini Rasul yang ngomong. Kalau orang nebak-nebak ya bisa benar bisa salah. Dulu saya ingat punya dosen psikologi itu. Dibilang kenapa bayi nangis kalau lahir? Semua bayi kalau lahir juga nangis ya. Mana ada bayi lahir ketawa gitu kan ya. Dibilang karena dia menyesal kenapa dia dilahirkan ke dunia. Nyesel gimana, anak akal juga belum sempurna. Nah, ya yang benar ya Rasul. Kalau merasakan udah bisa, tapi kalau ininya kan belum sempurna. Kemudian berita dari Rasul nanti yang benar, karena ini menyangkut al-umurul ghaibiyah, perkara gaib. Dasarnya hanya pemberitaan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap anak yang terlahir disentuh setan, dia nangis. Nah, ghaira Maryam wa beniha, kecuali Maryam dan anaknya. Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah yang ada di surah Ali Imran ayat 36. Itu kalau Maryam tuh nggak nangis, Nabi Isa juga tidak nangis. Kenapa? Karena doa ibunya dikabul oleh Allah. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana itu ada? Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah tatkala istri Imran mengatakan Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, saya bernadar untukmu nih jabang bayi yang ada dalam perutku ini aku nadarkan muharrarat, orang yang tidak dibebani pekerjaan, artinya gampangnya diwakafkan untuk mengurus Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, ketika dia melahirkannya dia katakan wahai Tuhanku, aku melahirkannya perempuan. Ya Allah, perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at, Allah juga lebih tahu tentang yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, ya Allah, laki kan enggak kayak perempuan. Jadi yang ada di pikiran ibunda dari Maryam ini anaknya laki, maka nanti biar mengurus Baitul Maqdis. Nah, kemudian wa inni u'idzuha bika. Nah, ini doanya. Aku mohonkan perlindungan dia kepada engkau. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka inilah diantara kelebihan Isa bin Maryam dan ibunya. Semua anak lahir pasti disentuh setan, kecuali Maryam dan anaknya yaitu Isa alaihissalam. Baik, jadi semua nabi ya punya kelebihan, punya fadilah. Baik, kemudian hadis berikutnya,
Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasriq. Isa bin Maryam itu pernah melihat orang yang mencuri. Begitu ditanya, faqala lahu asarakta, dia katakan, engkau mencuri? Dia katakan, tidak. Qal kala wallah, tidak demi Allah. Dia sumpah, tidak demi Allah. Alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Lalu bagaimana sikap Isa? Faqala Isa, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa kadzabtu aini, aku mendustakan. Aku tidak percaya dengan mataku. Apa maksudnya ini? Lihat orang nyolong loh. Enggak, demi Allah. Karena dia ngomong demi Allah yang la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia, dia lebih percaya dengan sumpah tadi. Maka dia katakan amantu billah wa kadzabtu aini. Nah, ini yang kalau Al-Qadhi Iyad dia katakan, maksudnya saddaqtu man halafa billahi ta'ala, saya percaya dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Wa kadzabtu ma dhahara li, dan saya enggak percaya, saya mendosakan yang terlihat untukku min dhahiri sariqatih, yaitu secara lahiriah kan kelihatannya mencuri. Tapi karena dia bersumpah, dia lebih percaya dengan sumpahnya. Oh, kayaknya enggak nyolong dia. Fala'allahu akhadha malahu fihi haq. Fala'allahu akhadha malahu fihi haq. Oh, barangkali dia mengambil haknya. Emang ini misalnya apa ini, beras. Oh, mungkin milik berdua kali yang diambil, yang miliknya. Kemudian au ya'zana sahibu, atau oh mungkin udah diizinkan kali sama pemiliknya. Atau dia tidak berniat untuk mencuri. Atau dan seterusnya lah. Jadi karena orang tadi berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa alaihissalam lebih percaya dengan sumpahnya tadi. Baik, ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya tambahkan waktunya tinggal dikit ya. Baik, artinya sampai sini dulu deh. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa. Silakan, tafadhol. Ya, silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Ini maaf nih, ngomongnya masih agak cadel-cadel saya. Ini masih ada gangguan. Ya, silakan. Ya. Ya. Kalau dia sumpah itu. Begini, dilihat kasusnya dulu. Wallah, saya jujur, emang pemilihnya segini, misalnya gitu. Tapi jelas ada bukti. Nah, itu lain. Karena dulu ada satu dari Bani Kindah, satu dari Al-Hadrami. Dua orang ini bersengketa tentang sebidang tanah. Nah, dulu bapaknya sudah jual ke bapaknya nih. Cuma barangnya, fisiknya masih dipegang
anak dari penjual tadi. Nah yang ini lapor ke Rasul. Ya Rasul, dulu bapaknya sudah jual tanahnya ke bapak saya. Hal laka bayyinah? Kamu punya bukti? Tidak ya Rasul. Saksi? Tidak ya Rasul. Idzan halifu. Kalau begitu dia yang diangkat sumpah. Dia kang bohong ya Rasul, dia fajir. Pasti mau dia bersumpah dan berbohong. Ya sumpahnya, Rasul katakan sumpahnya. Dan dipanggil dua orang ini. Ditanya oleh Rasul, benar bapak sudah jual tanahnya ke si fulan ini? Enggak. Berani sumpah? Berani? Demi Allah? Demi Allah, bapak saya belum jual. Nah, sini Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap sebagai hakim. Nah, hakim memutuskan berdasarkan karena fisiknya ada sama dia. Nah, kan lebih kuat dia buktinya. Jadi cuma disuruh sumpah. Akhirnya dia yang dimenangkan. Tapi begitu dia pulang, Nabi katakan, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu, Allah haramkan surga atasnya. Nah, gitu. Jadi dua hal pelanggarannya tadi. Satu bohong, satu ngambil hak orang, yang kedua dengan menggunakan sumpah palsu. Jadi kalau sebagai hakim ya memutuskan kayak tadi yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi ada juga orang yang nggak takut demi Allah, kan nggak takut. Biar kata diganjel Quran sini tetap aja nggak takut. Demi Allah saya tidak akan korupsi. Korupsi juga ya. Yang sumpah itu perlu dirubah kali ya. Dulu ada orang mau bercerai, kan dibawa ke BP4. Nah bapak saya yang di situ ditanya sama bapak saya, wis mbok gauli apa durung? Sudah kamu gauli belum? Dereng Pak Haji, belum. Tenan, urung. Bener nih. Dereng. Berani sumpah, wantun sumpah. Wallahi demi Allah saya belum gauli karena mau menetapkan idahnya kan nih. Akhirnya bapak saya itu orangnya lucu juga itu. Begitu dia ngomong demi Allah, sambar geledek. Boten. Jadi orang tuh rupanya wallah nggak takut. Sambar geledek baru takut. Kayaknya sumpah-sumpah tuh ditambahin gitu ya. Kalau saya sampai korupsi biar dilindas mobil tronton, itu baru pada takut ya gitu. Atau sambar geledek gitu. Ada lagi yang paling ditakuti lelaki. Nggak bisa tahiyat, nah baru takut. Nah. Buat apa? Duit banyak gitu. Jadi itu contoh Rasulullah memutuskan perkara tadi. Nah, ini masalah lain, ada masalah lain juga. Ada suami istri bercerai karena suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau, padahal punya anak kecil. Nah ini bagaimana Rasul memutuskan soal hadonah atau kepengasuhan anak tadi. Ya Nabi tetap adil, karena anak udah bisa milih. Kalau anak sudah bisa milih dalam Islam, diserahkan ke anaknya. Lalu bapaknya didudukkan di sini, ibunya di sini, ini anaknya. Ya gulam, hadza abuk wa hadhihi ummuk. Hai anak kecil, ini bapakmu, ini ibumu. Fakhudh biyadi man syi'ta. Pegang tangan salah satu dari mereka yang kamu kehendaki. Namanya anak biasanya ya pasti ke ibu lah. Tapi ibunya musyrikah. Gimana ini?
Ya, karena itu haknya Nabi biarkan saja. Dia nunjuk ke ibunya, cuma didoain Rasul. Allahumma hdi hadzal gulam, ya Allah, berilah petunjuk anak ini. Udah mau deket ke maknya nih, ngapain dibalik ya? Terus ya mendekati bapaknya, nyamperin bapaknya, langsung dibawa sama bapaknya. Begitulah contoh bagaimana Rasulullah SAW memutuskan perkara. Wallahu a'lam bishawab gitu. Ya silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.